Halo, selamat sore semuanya. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, jadi sebelum mentoringnya dimulai, aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, mungkin nama aku ribet ya kalau di Teams-nya, jadi kalian boleh panggil aku Anya, Kak Anya, Ci Anya, atau namanya kalian aja. Halo, Nah, Kak di Anya. sini, ya halo. Jadi di sini sekarang aku bakal ngajarin MKL ya. Terutama MKL yang materi dosen. TMI sedikit, aku asisten dosen MKL juga, lab MKL, jadinya ya nanti kalau misalnya ada rumus-rumus yang rembet dikit ke lab, ya mohon maaf ya. Oke, jadi sebelumnya saya izin share screen ya. Untuk share screen-nya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, lah kok merah. Nah, oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk mentoring kali ini, aku bakal ngebahas materi dari UTS tahun 2022 untuk tahun akademik 2021-2022. Nah, aku disclaimer dulu kalau setiap tahun itu soal MKL pasti selalu berubah-berubah, baik UTS-nya dan UAS-nya. Nah, jadinya untuk sekarang dari esainya ini yang aku bahas hanya soal 1 dan soal 2 karena emang soal esainya cuma 2 ya. Aku bakal ngebahas soal leasing dan Next stop, Mangga Besar. Please check your belongings. maaf ya, aku mute dulu ya biar yang lain kedengeran. Jadi untuk soal pertama, aku akan membahas tentang leasing. Yang soal kedua itu aku akan membahas tentang apa namanya tadi? Cost of capital. Nah, jadi kita ke soal pertama dulu. Oh iya, nanti belum tentu soal leasing dan soal cost of capital yang keluar. Nanti bisa aja soal TVOM atau bisa juga soal yang lain-lain. Jadi untuk make sure kalian juga harus bisa materi-materi yang lain ya, jangan terlalu mengandalkan mentoring ini. Nanti kalau misalnya kalian membutuhkan soal-soal latihan atau soal-soal yang terkait materi selain leasing dan cost of capital, nanti akan aku kirimkan di folder Teams ini, di file Teams. Jadi kita ke soal 1 dulu. Soal yang 1 ini dia itu tentang leasing. Itu soal 2 typo, maaf ya. Jadi soal 1 ini dia tentang leasing. Aku bacain dulu soalnya. Sebuah perusahaan membutuhkan mesin baru dengan perkiraan harga dan manfaat sebagai berikut. Harga mesinnya $30.000, masa manfaatnya 5 tahun, disusutkan secara garis lurus tanpa nilai sisa. Perusahaan berada pada tarif pajak sebesar 35%. Tapi dari yang aku pengerjaan ini tadi ada sedikit keliru. Jadi nanti masa manfaat 5 tahun ini disusutkan secara MACRS yang 5 tahun dan perusahaan menggunakan tarif pajak 25%, seperti yang ada di sini. Nah, manajemen perusahaan sedang mendalami 2 alternatif yang mungkin diambil perusahaan, yaitu yang pertama itu adalah leasing. Perusahaan leasing akan memberikan sewa selama 5 tahun dengan harga sewa sebesar $8.000 yang dibayarkan setiap akhir tahun. Dengan catatan, semua maintenance cost akan ditanggung oleh lessor dan biaya lain yang muncul sama operasional mesin di perusahaan menjadi beban perusahaan. Lessee dapat menggunakan option untuk memiliki aset yang disewa di akhir tahun kelima dengan keharusan membayar harga tebusan sebesar $5.000. Jadi dia untuk memilih opsi beli setelah akhir periode leasing, dia harus membayarkan $5 saja. Nah, lalu alternatif keduanya, alternatif membeli sendiri. Jadi ada bank yang telah bersedia mendanai pembelian mesin dengan bunga 10% per tahun. Pinjaman ini akan dilunasi dalam 5 tahun dengan angsuran tetap di setiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut. Perusahaan akan membayar sejumlah $1.800 setiap tahun
untuk kontrak pemeliharaan dan perbaikan mesin, termasuk biaya asuransi guna menjaga kesinambungan penggunaan mesin. Nah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Yang pertama itu kita diminta untuk menentukan besaran angsuran atas pinjaman dari bank. Jadi di sini kita ke yang bagian A. Bagian A itu kita seperti yang udah diketahui ya. Di sini kan kita langsung ke bagian yang penjualan dulu. Aduh, tunggu dulu sebentar ya, saya ada urusan. Oke, maaf, tadi ada sedikit gangguan ya. Nah, jadi kita ini yang bagian pertama, kita akan menghitungkan besaran angsuran. Yang dimana kalau angsuran ini, dia cuma ada kata-kata angsuran di alternatif kedua yang dia membeli sendiri. Jadi, kita anggaplah yang A ini untuk opsi purchasing atau opsi pembelian. Jadi di sini dia meminta kita untuk menghitung besaran angsurannya dengan data-data yang sudah diketahui. Nah, untuk menghitung angsurannya, kita ini harus menggunakan rumus loan payment sama dengan total debt dikali dengan R dibagi dengan 1 min 1 per 1 plus R pangkat N. Nah, jadi total debt-nya di sini sudah diketahui tadi harga mesin itu adalah $30.000 dan R-nya sudah diketahui di sini. Walah weh, salah tulis pula. R-nya juga di sini ada sedikit keliru ya. Jadi R yang saya pakai itu 8% bukan yang 10%. Tadi sepertinya agak keliru dengan soal yang lain. Nah, jadi di sini anggaplah R-nya dulu untuk sementara adalah 8%. Dibagi dengan 1 kurang 1 per 1,08 pangkat 5. Karena dia ini memintanya 5 tahun. Nah, hasilnya itu adalah 7.513,6936. Tapi kalau mau dibulatkan ke atas itu boleh. Jadinya 7,514. 7.514. Jadi untuk angsurannya di setiap tahun, untuk opsi purchasing, si perusahaan ini harus membayarkan $7.514 per tahunnya. Nah, lalu untuk yang B. Yang B itu kita disuruh untuk membuat schedule pelunasan peminjaman. Jadi schedule pelunasan peminjaman ini sampai ke bawah itu menggunakan tabel yang hampir-hampir sama dengan apa yang ada di lab. Karena sekarang sudah ada keselarasan antara dosen dengan asisten dosen. Nah, jadi untuk schedule pelunasan peminjamannya bisa menggunakan tabel yang seperti ini, yang dimana Y itu adalah year, atau end of year juga boleh. Karena ini kan dia tadi menuliskannya akhir tahun kan. Nah, dia itu karena ada 5 tahun, jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk loan payments-nya, setiap tahun itu sama. Menggunakan hasil dari yang A yang tadi kita habis hitung bersama-sama. Nah, jadi loan payments-nya dituliskan 7.514 sampai ke tahun kelima. Lalu beginning of year principal-nya ini yang mulai berubah-berubah. Jadi dia itu didapat, data yang di tahun pertama ini didapat dari harga mesin yang di awal. Total debt dia yang di awal, yaitu sebesar $30.000. Nah, yang bagian bawah kita masih belum bisa cari dulu sampai end of year principal-nya ini ketemu. Jadi kita harus mengerjakan urut per tahun. Nggak boleh langsung beginning of year principal dikerjain semua. End of year principal dikerjain semua sekaligus. Itu nggak bisa. Jadi kita harus menghitungnya per tahun. Untuk tahun pertama, tadi beginning of year principal-nya itu $30.000. Dianggap $30.000 full dengan harga mesin karena dia memang masih belum ada membayarkan apa-apa. Anggapannya dia baru benar-benar mengutang.
Jadi kan belum ada cash yang keluar dari perusahaannya. Nah, lalu payments, interest ini didapatkan dari rate yang tadi, interest rate yang ini, dikalikan dengan beginning of year principal-nya. Jadinya 0,08 dikalikan dengan segini hasilnya adalah 2.400. Lalu prinsipalnya adalah loan payments dikurangin dengan interest. Yang jadi hasilnya itu adalah 5.114. Nah, prinsipal yang di sini itu adalah anggapannya seberapa duit yang dikeluarin sama perusahaan untuk membayar setiap tahun. Jadi, yang sebenarnya dikeluarkan sama perusahaan untuk membayar setiap tahun itu bukan 7.514-nya, karena dia masih ada interest. Karena dia ada interest, berarti yang harus dibayarkan berkurang, ditombok sama interest-nya. Jadi, untuk tahun pertama, yang sisa yang harus dia bayarkan itu $5.114. Nah, untuk mencari end of year principal-nya itu, baru bisa dihitung dari beginning of year principal, dikurangi dengan principal yang tadi kita cari, yaitu 5.114. Jadi 30.000 dikurangi dengan 5.114, hasilnya adalah 24.886. Nah, untuk beginning of year principal yang kedua, karena loan payment-nya kan sama, jadinya saya udah nggak usah bahas yang loan payment lah ya. Nah, beginning of year principal yang kedua, itu diambil dari end of year principal tahun sebelumnya. Jadi untuk beginning tahun kedua, diambil dari end tahun pertama. Begitu juga seterusnya setelah kalian hitung yang nomor 2 dengan rumus yang sama kayak tadi. End of year principal tahun kedua dimasukin ke beginning of year principal tahun ketiga. Dan begitu terus sampai tahun kelima yang dimana di sini kan end of year principal-nya udah 0. Jadinya end of year principal itu mengartikan seberapa banyak utang yang nyisa. Kalau sudah 0, berarti di sini semuanya sudah kebayar dengan lunas. Tapi ini karena saya naikin desimalnya dinaikin ya, jadi dibulatkan ke atas, nggak ada desimal sama sekali. Jadi ini sebenarnya kelebihan 2. Kalau misalnya kalian mau hitung gitu, 6.956 dikurangin dengan 6.958. Harusnya kan hasilnya minus 2. Nah, minus 2 ini sebenarnya wajar aja terjadi, karena harusnya di bagian yang awal ini pun juga harusnya menggunakan koma-koma yang banyak ini kan. Tapi karena dinaikkan ke atas, jadi wajar dia berlebih. Atau kalau misalnya kalian naik buletin ke bawah gitu, kalau misalnya di sininya ada sisa, tetap nggak apa-apa. Nanti kalian tulis aja point ke samping, dikasih penjelasan. Masih ada sisa karena loan payment-nya atau apanya gitu, salah satu dari perhitungan, entah itu beginning of year principal-nya, interest-nya, principal-nya, itu kalian bulatkan ke bawah atau ke atas gitu. Jadinya itu nggak apa-apa. Asalkan nggak jauh-jauh amat dari 0. Kalau misalnya kalian kelebihan kayak gini, ini kan hasilnya minus 2. Kalau kalian mau tulis minus 2 di sini, boleh. Kalian mau tuliskan 0 juga nggak apa-apa sebenarnya. Toh kan dia udah habis berarti pembayarannya. Itu aja intinya. Lalu kita lanjut ke yang ketiga. Buatlah tabel cash outflow apabila perusahaan membeli sendiri atau apabila perusahaan ini menggunakan opsi purchasing atau pembelian. Nah, jadi tadi di purchasing, dia itu disebutkan di sini perusahaan akan membayar jumlah 1.800 setiap tahun untuk kontrak pemeliharaan dan perbaikan mesin, termasuk biaya asuransi guna menjaga kesinambungan penggunaan mesin. Nah, itu adalah yang disebut sebagai maintenance cost. Jadi, kita tulis dulu keterangannya di sini di paling atas, maintenance cost-nya itu adalah 1.800 dan ini adalah maintenance cost yang dibayarkan per tahun. Jadi bukan dalam 5 tahun dibayar sekali doang, enggak. Tapi di tiap tahun dia itu dibayarkan. Nah, lalu tax rate-nya juga menggunakan tax rate yang tadi di atas, itu 25%. Nah, untuk tabelnya, ini agak mirip sama yang sebelumnya, tapi agak lebih panjang aja. Jadi untuk Y-nya dia tetap sama, year. Di sini ada year 1, 2, 3, 4, 5. Year-nya menyesuaikan dengan soal nanti. Kalau misalnya soal kalian Y-nya, N-nya cuma 4, jadi tulis di tabel Y-nya ini 1, 2, 3, 4 aja. Yang bagian kelimanya nggak usah ditulis. Nah, lalu loan payments-nya sama persis dengan yang di atas tadi.
Jadinya loan payments di sini semua adalah 7.514. Untuk maintenance cost-nya pun juga tadi yang seperti yang aku bilang, 1.800 ini pembayaran per tahun. Jadinya setiap tahun itu sama, kecuali kalau misalnya ada keterangan dalam maintenance cost-nya itu terdapat growth karena semakin besar depresiasi, semakin besar yang harus diperbaiki. Nah, itu lain cerita. Jadinya di sini akan beda-beda kalau seperti itu. Tapi karena di sini nggak ada keterangan apa-apa tentang perubahan maintenance cost, jadi tetap 1.800. Nah, untuk depreciation-nya ini, tadi saya menggunakan EMA CRS, yang dimana EMA CRS itu yang pertama itu adalah 20%, yang ketiga 30, yang kedua 32%, yang ketiga ini 19%, yang keempat dan kelima adalah 12%, masing-masing 12%. Sebenarnya itu yang ketiga adalah 19,2%, yang keempat adalah 11,5%, yang kelima adalah 11,5%. Tapi karena dibulatkan ke atas, maka di sini ini berdua menjadi 12%. Dan yang nomor 3 tetap 19% karena dia komanya nggak nyampe 5. Jadi ini dikalikan dengan 30.000 yang tadi. Dengan 30.000 yang menjadi harga mesin ini. Nah, hasilnya adalah ditaruhkan di sini masing-masing depreciation. Untuk depreciation ini, dia bisa langsung dikerjakan turun ke bawah. Nggak perlu kayak yang beginning of year principle yang harus menyamping dulu tadi. Jadi ini kalian langsung aja hitungin sesuai dengan persentase MACRS tadi. Atau kalau misalnya disuruh dengan garis lurus, kalian kalikan dengan garis lurus. Nah, lalu interest-nya, kalian nggak perlu hitung lagi. Kalian tinggal salin aja dari payments yang dari B, schedule pelunasan pinjaman. Ini interest-nya menggunakan interest yang sama, karena dua-duanya masih merupakan interest pembelian, purchasing. Nah, lalu total deductions ini didapatkan dari maintenance cost ditambah dengan depreciation ditambahkan dengan interest. Jadi untuk total deduction cost yang 10.200 ini didapatkan dari 1.800 ditambah dengan 6.000 ditambah dengan 2.400. Begitu juga sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini juga sama semua. Maintenance cost ditambah dengan depreciation ditambah dengan interest masing-masing baris. Lalu untuk tax shield-nya ini, tax shield itu kita dapatkan dari 25% si tax rate dikalikan dengan deduction-nya dia. Jadi kalau deduction-nya gede, ya udah tax shield-nya gede. Kalau deduction-nya kecil, tax shield-nya kecil. Nah, seperti contoh, 10.200 dikalikan dengan 25%. Jadi tax shield yang untuk year pertama itu adalah 2.550. Dan begitu juga penghitungan sampai ke bawah-bawahnya. Tapi yang membedakan adalah dia menggunakan deduction kedua, deduction ketiga, deduction keempat, dan deduction kelima. Tax rate-nya sama, 25% semua. Nah, lalu yang after tax cash outflows ini, dia penghitungannya itu loan payment ditambah dengan maintenance cost dikurang dengan tax shield. Jadi agak jauh penghitungannya ya. Yang pertama ini loan payment ditambah dengan yang kedua maintenance cost dikurangin dengan yang ke-6 tax shield. Jadinya misal untuk yang pertama ini after tax cash outflows-nya pembelian atau purchasing itu dia 7.514 ditambah dengan 1.800 dikurangi 2.550. Hasilnya itu adalah 6.764. Begitu juga penghitungan ke bawah. Nah, untuk after tax cash outflows ini nggak perlu hasil akhirnya 0 karena dia bukan untuk mencari schedule. Kalau schedule itu pasti hasil akhirnya harus 0 atau minimal mendekati 0. Karena ini bukan mencari schedule, jadinya hasil akhir nggak perlu 0. Jadinya jangan panik kalau kok jauh banget dari 0 gitu. Karena emang harusnya bukan 0. Nah, untuk yang bagian purchasing, untuk mencari data-data purchasing, sampai sini sudah selesai, sampai yang C. Sebelum kita berlanjut ke opsi leasing, apakah ada yang mau ditanyakan tentang purchasing?
Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Jadi kita lanjut ke yang bagian opsi leasing. Jadi untuk opsi leasing ini, cara penghitungannya lebih simpel daripada opsi purchasing yang tadi, karena kita nggak perlu menghitung yang sampai schedule pelunasan. Karena emang udah difikskan dari awal untuk pembayarannya itu berapa per bulan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian D, yang menentukan cash outflow apabila perusahaan menggunakan leasing atau opsi lease. Jadi, untuk leasing ini, untuk mencari after tax cash outflow from lease, dia itu cukup menggunakan satu rumus aja. Dia nggak perlu menggunakan tabel sepanjang ini. Jadi, dia itu langsung lease payment dikalikan dengan 1 min tax rate. Kalau misalnya ada maintenance cost, karena tadi di sini kan dia disebutin di leasing, semua maintenance cost akan ditanggung oleh lessor. Jadi perusahaan nggak membayar apa-apa. Anggapan maintenance cost-nya 0. Kalau misalnya maintenance cost-nya di sini ada, dia itu rumusnya berbeda dikit dari ini, dikit aja. Jadi sebelum perkalian, dia itu ditambahkan dulu maintenance cost-nya. Jadinya lease payment ditambah dengan maintenance cost, baru dikali 1 min tax rate. Seperti itu. Tapi karena di sini maintenance cost-nya 0, jadi kalian boleh langsung hapus aja maintenance cost-nya dari rumus. Nah, jadi lease payment-nya ini, seperti yang tadi ada di soal, itu 8.000, dikalikan dengan 1 min tax rate-nya 25%. Jadinya 1 min 0,25. Yang dimana hasilnya adalah 6.000. Nah, lalu, yang di bagian E, kita disuruh mencari discount rate yang akan digunakan untuk menghitung present value dari masing-masing cash flow. Jadi, discount rate-nya ini adalah sama ya untuk masing-masing cash flow. Penghitungannya pun juga sebenarnya berbeda ya dari yang ada di lab, karena di lab itu dia discount rate-nya langsung ada dari soal, sedangkan kalau ini kita disuruh mencari dengan rumus diskonto. Nah, rumusnya itu sebenarnya sama dengan rumus PV atau present value, tapi dia ini di sini menggunakan persamaan yang dimana R-nya itu tidak diketahui. Jadi, untuk bagian-bagian yang lain, diisi aja dengan angka yang sudah diketahui. PV-nya itu adalah harga mesin, 30.000. Lalu P-nya itu adalah 8.000 atau payment-nya si cash outflow opsi leasing tadi, ini lease payment yang 8.000, lalu dikalikan dengan 1 min 1 per 1 tambah R, karena di sini R yang mau kita cari, pangkat 5, karena 5 tahun dia. Lalu dikalikan dengan 1 per R, karena R-nya yang mau dicari, ditambah dengan 5.000 per 1 plus R, sekali lagi karena R yang mau dicari, pangkat 5. Nah, nanti hasilnya adalah R sama dengan 0,05507, yang kalau dibulatkan ini nanti 0,551 ya. Jadi untuk dipersentasekan dia itu 5,51%. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kita disuruh membuat tabel perhitungan present value dengan dua alternatif yang sedang diperhitungkan, yaitu alternatif purchasing tadi dengan alternatif leasing. Lalu disuruh juga buat kesimpulannya. Nah, aku mau ngingetin lagi ini, takut kejadian di kelas di ujian MKL, karena kadang-kadang ada yang melupakan kesimpulan. Kadang-kadang cuman PV yang paling kecilnya yang di stabilo, habis itu udah lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, kesimpulan itu dosen biasanya ngasih bobot yang lumayan besar, karena itu inti dari keseluruhan soal ini. Jadi, kalau bisa kesimpulannya jangan dilupakan. Karena itu nilai yang sangat lumayan ya. Kalau misalnya kesimpulan kalian ada, walaupun salah ya setidaknya ada lah, masih ada bobotnya. Daripada kesimpulan kalian nggak ada sama sekali, padahal jawaban kalian sampai akhir, sampai total PV of purchasing dan leasing itu benar. Itu sayang. Jadi, untuk yang terakhir ini kita buatkan tabel. Y-nya di sini ya seperti yang di atas. Y1, 2, 3, 4, 5 yang menandakan 5 tahun. Lalu dibagi menjadi purchasing dan leasing. Yang dimana di bagian purchasing dan leasing ini ada after tax cash outflow, ada PVIF, dan ada PV of cash outflows. Begitu juga dengan leasing, ada after tax cash outflows, PVIF, dan PV of cash outflows. Nah,
Dari purchasing dulu. Purchasing itu after tax cash outflows-nya didapatkan dari tabel yang C tadi. Jadi dari hasil tabel C ini, di bagian tabel paling belakang, kalian masukkan ke bagian purchasing yang after tax cash outflows. Itu semuanya disalin. Nah, lalu PVIF-nya, cara mencarinya adalah 1/1 plus R pangkat N. Jadi dia ini PVIF-nya untuk year 1 baik purchasing dan leasing itu sama, untuk year 2 baik purchasing dan leasing itu sama, year 3-nya sama, year 4-nya sama, dan year 5-nya sama. Jadinya kalian nggak perlu ngitung 2 kali untuk purchasing dan untuk leasing, karena dua-duanya itu sama. Palingan yang tiap tahunnya aja yang berbeda, karena di penghitungan kan dia ada pangkat N. Kalau untuk yang nomor 1 ini dia pangkat 1, nomor 2 pangkat 2, jadi pastinya beda. Kayak gitu, itu bedanya per tahun. Kalau antara purchasing dan leasing tidak ada bedanya. Nah, untuk PV of cash outflows yang ini, yang untuk purchasing, tinggal dikalikan saja after tax cash outflows-nya dengan PVIF yang tadi habis dihitung. Ya nanti hasilnya bakal sekian, sekian, sekian. Nanti kalian jumlahkan semua present value-nya, PV of cash outflows-nya, yang di bagian purchasing ini. Nah, nanti hasilnya adalah 29.969 untuk soal yang ini. Nah, lalu kita lanjut ke bagian yang leasing. Leasing itu dia after tax cash outflows-nya itu sama semua. Karena dia dari penghitungan, dia itu lease payment-nya sekali, dan dia nggak ada gross segala macam. Dan dia cuma cukup dikalikan tax rate doang. Jadinya per tahun itu sama. Untuk after tax cash outflows-nya itu adalah 6.000. Jadi kalau mau kalian ditanyain gitu misalnya before tax cash outflow-nya itu yang mana? Itu yang 8.000, yang lease payment. After tax-nya yang 6.000. Nah, jadi di sini di leasing di bagian after tax kalian tuliskan semua dengan 6.000. Lalu PVIF-nya kalian tinggal salin dari PVIF yang purchasing. Sama persis. Nah, untuk PV of cash outflows-nya leasing, dia juga sama cara nyarinya kayak yang purchasing tadi. After tax cash outflows tinggal dikalikan sama PVIF. Nanti hasilnya adalah sekian, terus kalian jumlahkan semuanya, ditotalin yang bagian leasingnya ini. Nah, nanti kan bakal ketemu hasil 25.615. Nah, dari sini kan kita sudah kelihatan ya, total PV mana yang lebih kecil. Untuk kesimpulan ini, yang lebih kecil itu lebih baik. Kenapa? Karena kita pasti memilih untuk mengeluarkan biaya sesedikit mungkin kan, untuk barang yang sama. Misalkan kalian nemu barang di Shopee gitu, ada 2 link. Ada satu link yang agak lebih mahal dan satunya lagi link yang lebih murah. Pasti kalian pilih yang lebih murah. Itu juga sama dengan purchasing dan leasing. Perusahaan itu maunya nyari yang lebih murah. Jadi kalian, untuk kesimpulannya, kalian pilih mana total PV yang lebih murah atau lebih kecil. Nah, jadi kesimpulannya di sini itu lebih baik perusahaan memilih opsi leasing karena PV lease itu lebih kecil dibandingkan dengan PV purchase. Nah, untuk di sini, harga tebusan ini nggak dianggap karena dia itu masa manfaatnya 5 tahun, dan perusahaan pun juga butuhnya 5 tahun, jadi dia nggak ada gunanya untuk membeli. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia membutuhkan 6 tahun, baru di sini ditambahkan dengan 5.000, maka dari situ purchasing bisa menang. Tapi karena di sini untuk sekarang leasingnya yang lebih kecil dan dia nggak perlu beli sebesar 5.000, jadinya kesimpulannya tetap lebih baik leasing. Untuk nomor soal pertama ini, apakah ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal cost of capital. Nah, jadi di cost of capital ini, dia hampir-hampir mirip juga jenis pertanyaannya dengan di lab, tapi kalau di lab kan biasanya ada pilihan project dan harus memilih antara salah satu project atau beberapa project yang dianggap WACC-nya itu bagus. Tapi karena di sini nggak ada project-project, jadinya sampai di WACC aja. Dan hitungan breakpoint-nya pun berbeda dengan cara di lab. Jadinya ini agak perlu di note sedikit. Oke, jadi aku bacain dulu soal nomor 2-nya. Ruah Kopi Indonesia memiliki data terkait sumber pembiayaan perusahaan sebagai berikut. Hutang, obligasi dengan kupon 9,5% jatuh tempo 10 tahun, memiliki harga pasar 95% dari nilai par, di mana nilai par obligasi sebesar 1.000. Tingkat pajaknya adalah 30%. Lalu saham biasa memiliki nilai par $60 per lembar. Dividen terakhir yang dibayarkan perusahaan sebesar $6 per lembar, dengan tingkat pertumbuhan konstan sebesar 6% per tahun. Saham baru dijual dengan biaya underpricing sebesar $6 per lembar dan flotation cost sebesar $2 per lembar. Estimasi laba ditahan tahun depan sebesar $600.000 dengan dividen payout ratio sebesar 60%, di mana ketika jumlah laba ditahan tersebutlah habis terpakai, perusahaan akan menerbitkan saham biasa baru. Dan untuk saham preferen, dengan dividen 7% dan nilai nominalnya $100, dijual dengan harga $70 per lembar. Struktur modal perusahaan terdiri dari 55% saham biasa, 10% saham preferen, dan 35% hutang. Nah, untuk yang bagian pertama, kita ini diminta untuk menghitung biaya masing-masing sumber pembiayaan tersebut. Sumber pembiayaan hutang, saham biasa, dan saham preferen. Nah, untuk penghitungannya ini dia menggunakan rumus yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas dari hutang dulu. Hutang ini rumusnya berbeda dengan lab, yang dimana LTD di sini dia itu rumusnya cukup simpel. Yaitu rumusnya RD sama dengan interest dibagi dengan par, dikalikan dengan 1 min tax. Jadi di sini interestnya itu dia adalah, di sini kan tadi ada penjelasan kuponnya itu kupon rate 9,5%. Jadi 9,5% ini dikalikan dengan parnya. Itu yang akan menjadi I-nya. Lalu parnya itu atau harga marketnya ini sebenarnya harga marketnya dia itu 95% dikalikan dengan parnya yang tadi 1.000. Nah, lalu dikalikan dengan 1 min tax-nya yang sebesar 30% atau 0,3. Dan nanti hasilnya didapatkan adalah 0,07 yang sama dengan 7%. Lalu untuk preferred stock-nya atau saham preferen, dia rumusnya sama persis dengan lab, yaitu DP dibagi dengan NP. NP itu adalah net proceeds. Jadi di sini DP-nya itu adalah 7. Dan NP-nya itu adalah 70. Ini NP-nya. Nanti hasilnya adalah 0,1 sama dengan 10%. Lalu yang ketiga itu ada common stock atau saham biasa. Jadi saham biasa ini rumusnya juga jauh berbeda dari apa yang ada di lab, yang dimana kalau di dosen, di MKL, dia itu rumusnya RS atau RC, terserah kalian. Karena RC kan dia common ya. Tapi kalau mau RS juga nggak apa-apa. RE pun juga nggak apa-apa, itu berarti rate of equity. Itu sama dengan D1 dibagi dengan P0, dikurangin dengan underpricing, dikurangin dengan FC, ditambah dengan growth.
sama dengan 6 dibagi dengan 60 kurang 6 kurang 2 ditambah dengan 6% atau 0,06. Nanti hasilnya itu adalah 11,54%. Lalu yang bagian kedua, kita ini diminta untuk menghitung breakpoint laba ditahan. Jadi breakpoint laba ditahan ini cara ngitungnya adalah breakpoint sama dengan laba ditahan dibagi dengan persentasenya common stock. Jadi laba ditahan ini kita bisa cari dari sini. Estimasi laba ditahan tahun depan sebesar $600.000. Ini dimasukin ke bagian laba ditahan, lalu persentase common stock-nya itu didapatkan dari struktur modal, yang dimana dia bilangnya saham biasa itu 55%. Nah, terus nanti setelah dibagi, kan ini berarti 0,55 ya. Jadi hasilnya pasti jauh lebih gede daripada 600.000. Hasilnya itu adalah 1.090.909,09. Ini kalau kalian nggak mau pakai 0,09-nya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau pakai pun juga terserah. Karena hasilnya kalau kalian bulatkan ke atas juga nggak bakal merubah yang di depannya. Karena di sininya 0. Nah, lalu yang ketiga, WACC di bawah dan di atas breakpoint laba ditahan. Jadi untuk ini konsepnya itu, kalau dia di bawah laba ditahan, berarti dia menggunakan common stock yang awal. Dan kalau untuk breakpoint yang di atas, WACC yang di atas breakpoint, dia itu harusnya menggunakan common stock yang kedua. Jadi ada yang namanya common stock old, RS old sama RS new. Nah, kalau yang WACC di bawah itu menggunakan RS yang old. Tapi kalau WACC yang di atas breakpoint itu menggunakan RS yang new. Tapi karena di sini dia itu nggak ada penjelasan apakah dia berkurang dari 60.000 atau bagaimana. Jadi kita anggap common stock-nya itu biayanya sama. Dengan penghitungan rumus yang sama persis seperti tadi. Nah, jadi untuk WACC yang di bawah BP laba ditahan dulu, kita cara menghitungnya itu adalah WACC sama dengan WDRD ditambah dengan WSRS ditambah dengan WPRP. Yang dimana yang DD ini adalah untuk LTD, yang S ini adalah untuk common stock, dan yang P ini untuk preferred stock. Nah, W ini adalah weighting-nya. Jadi weighting itu didapatkan dari struktur modal tadi. Untuk yang pertama itu hutang atau LTD, dia itu 35%. Jadinya di sini dia dimasukkan 0,35. Lalu RD-nya dia ngambil dari yang di atas. Ini kan di LTD 7%. Jadinya di sini dimasukkan 0,07. Ditambah dengan di sini untuk common stock-nya weighting-nya dia adalah 55%. Jadi di sini dimasukkan 0,55 dikali RS-nya, yang dimana tadi hasilnya adalah 11,54%. Jadi di sini masukinnya 0,1154. Lalu yang terakhir, ini adalah weighting-nya preferred stock. Weighting preferred stock itu 10%. Jadi di sini dimasukin 0,1 atau 0,10 dikali dengan RP. Yang di atas ini adalah 10%. Jadi di sini juga dimasukkan 0,10 atau 0,1. Nah, lalu untuk hasil dari penghitungan semua ini, itu adalah 0,098 atau 9,8%. Ini untuk WACC yang di bawah. Nah, untuk WACC yang di atas breakpoint, dia ini sama persentasenya. Karena di data ini, dia nggak menyebutkan perubahan kepada nilai pasarnya, ataupun perubahan pada yang lain-lain. Jadi dia dianggapnya sama seperti yang pertama, karena seluruh datanya sama. Jadi untuk persentase WACC di atas breakpoint, itu juga sama dengan 9,8%. Nah, untuk soal yang kedua ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Kalau misalnya udah nggak ada, berarti pembahasan untuk mentoring ini sudah selesai sampai di sini.
Terima kasih bagi yang sudah berkenan hadir untuk belajar bareng-bareng ya. Semoga bisa berguna nanti untuk ujian MKL-nya. And ya, selamat sore all. Boleh live ya. Sore, Kak. Terima Makasih ya, kasih. Thank you. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya, makasih.